Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Caroline Audrey Kendra Dewi. Saya dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur dengan NIM 4030521650028. Saya berasal dari kelas G1. Jadi di sini saya izin untuk membuat penugasan UTS analisa struktur, di mana mungkin di sini saya izin untuk melakukan share screen penugasan tersebut menggunakan SAP 2000. Oke, baik, untuk penugasan UTS pada mata kuliah analisa struktur, sudah tertera pada share screen berikut. Di sini kita akan membuat rangka batang ya. Mungkin kita akan membaca terlebih dahulu ketentuan yang ada dalam pembuatan rangka batang. Baik, rangka batang berbentuk, segi empat ya, dengan ada diagonal di sini, kemudian ada segitiga di sini, lalu ini menggunakan tumpuan sendi. Tumpuan sendi berada pada titik 4 dan titik pertama. Lalu di sini, pada mungkin ini di sini, ada panjang ya, panjang di sini berupa satuannya itu adalah feet, lalu beban di sini berupa kip. Nah, untuk ketentuan dari A dan B, misalnya nih, kita menggunakan ketentuan NIM ya. Kebetulan NIM saya 028, maka A di sini adalah, 8, sedangkan B itu menunjukkan angka 2. Lalu analisa menggunakan SAP 2000 atau ITAPS. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan SAP 2000, kemudian kita disuruh menganalisis terkait pemodelan dan hasil analisa bidang gaya dalam, serta pembuatan langkah-langkah sistematis. Oke, berarti nanti bentuknya dalam bentuk video pembelajaran yang diupload di YouTube. Baik, mungkin, setelah ini saya akan share screen terkait SAP 2000. Oke, langkah pertama berarti, buka aplikasi SAP 2000 ya. Di sini akan buka SAP 2000. Oke, aplikasi SAP 2000 sudah dapat dibuka. Kemudian langkah pertama, di sini kita kan ingin membuat suatu portal ya, dengan satuan tertentu dan, ukuran tertentu. Maka kita harus melihat dulu nih, di sini ukurannya berapa, lalu yang di sini ukurannya berapa. Nah, untuk yang di sini itu kan sumbu berarti oke, untuk yang di sini kan berarti sumbu X ya, sumbu X. Oh, salah, sumbu Y. Sumbu Y itu 22, sedangkan yang di sini itu, sumbu sumbu Z. Oke. Oke, mari kita masukkan dulu pada aplikasi SAP 2000. Mungkin ini kita bisa klik new model, lalu di sini kita tentukan ya, oh sudah keep, fit, lalu gayanya F, read only. Oke, di sini kita menentukan dulu nih, di sini kan ada 3 kolom ya, 3 kolom, 1, 2, 3, kemudian di sini ada 1, 2. Kita masukkan di sini, ini 1, ada 1 dimensi, kemudian 1, 3, lalu di sini masukkan 2, sumbu Z. Nah, untuk memasukkan ini, itu kita menentukan dari sini ya, dari sini dan sini. Dari sini dan sini.
Nah, oke. Nah, untuk X duration ini kita biarkan ya 24 karena di sini kan menggunakannya sumbu Y dan Z aja. Untuk yang di sini sumbu Y, untuk yang di atas sumbu Z. Oke, lalu, kita masukkan nih, untuk Z direction-nya berarti 18. Karena, di sini kan 1A, sedangkan A itu adalah angka NIM terakhir, 28, berarti 18 feet. Oke, untuk di direction-nya ini berarti 2 NIM terakhir, 22 ya, berarti. Oke. Nah, kenapa di sini kita masukinnya dua-dua langsung, karena di sini kan sudah dibagi 3 ya, berarti otomatis, bidang yang di sini sama di sini tuh otomatis terisi 22, begitu. Oke, oke di sini bentuk 3D-nya sudah ada, di sini kita seperti ini ya bentuknya, kita pindah ke GZ untuk memudahkan. Nah, lalu setelah itu, kita akan menggambar nih, karena ini kan bentuknya enggak cuman kotak-kotak gitu ya, ada bentuknya. Kita gambar bentuknya menggunakan draw frame cable. Kita mulai dari sini, kemudian seperti ini, lalu disusun, oke, enter. Setelah ini, kita menentukan nih tumpuan dulu. Tumpuannya kita mungkin diklik ya, klik di grid point. Grid point, kemudian assign, pilih assign, join, constraint, lalu pilih yang tumpuan sendi. Tumpuan sendi, oke. Sudah mendapatkan, tumpuan, lalu kita melihat lagi pada soal. Nah, di sini kan bebannya nggak ada beban hidup hidup ya, rangka batang itu berarti beban mati. Kita balik lagi ke SAP, kita menentukan nih bebannya, memberi beban di sini, itu grid point di sini. Nah, untuk grid point pada titik 2 dan titik 3 itu kan beda ya bebannya ya. 2 akip dan 2 bekip. Berarti yang satu 28, yang satu 22. Ya mungkin kita masuk lagi ke aplikasi SAP, untuk yang di sini 2A. Oke, 2A berarti 28. Klik assign, downloads, forces, pada global set ya. Nanti ini minus 28. Karena Z itu kan sumbu minus ya. 28, kemudian kita oke. Lalu yang di sini, klik lagi, assign, downloads, purchase, 22. Minus 22. Klik oke. Lalu setelah ini, kita melihat lagi pada soal ketentuannya apa. Karena perintahnya adalah yang 6 inch dan 8 inch, ini adalah pembebanan pada rangka batang itu diabaikan, maka kita langsung saja ke modulus elastisitas. Modulus elastisitasnya itu kita kembali cek lagi tadi. Mungkin tadi sudah ya. Modulus elastisitas itu tadi, define section properties from section ya. Ini tadi menggunakan ini. Oke, itu sudah benar. Modify. Dan mungkin kita di sini ubah dulu ya. 29. 29. 29 ribu. Oke. Nah, setelah sudah, habis itu, kita analyze nih, analyze hasil dari, gambar portal kita.
Nah, di sini kita bisa nih pakai nah, biasanya kalau melakukan analyze itu ini ya, ditentukan dulu mau analyze bagian apa, XZ dan XY. Nah, sedangkan kita itu kan pakainya sumbu Y dan sumbu Z aja ya. Berarti, mmm, untuk analyze langsung saja kita run analyze. Untuk modelnya ini kita do not run, jadi kita run-nya untuk bagian date aja, run now. Oke, mungkin kita simpan ya di sini. Oke, dengan nama format ya, nama NIM 40030521650028 penugasan UTS ya? Ini tadi. Oke, mmm, oke mungkin kita simpan ulang ya, run analyze-nya kita ulang, lalu do not run, run now. Oke, di sini belum kesimpan ya tadi, hapus dulu. Audrey, NIM-nya 028 aja, lalu UTS unstruct, save. Oke, di sini sudah muncul ya? Di sini sudah muncul bentuknya, ini kita ubah aja deh, jadi kayak gini. Oke. Nah, untuk melihat animasi dari pengaruh modulus elastisitas yang tadi diberikan, itu kita bisa lakukan start animation. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, mungkin ini ada musiknya nih, kurang tahu nih dengar atau enggak di sini. Oke, kemudian stop animation-nya sudah, lalu kita di sini, ingin melihat terkait dengan gaya dalam. Nah, hasil analisis gaya dalamnya itu berupa ada 3 nih. Yang pertama, ada bidang N atau axial force, kemudian ada bidang D, itu berupa shear, lalu gaya momen. Bidang D itu adalah gaya lintang. Nah, lalu kita melihat dari sini, ini ke sebelah sini, untuk menentukan bidang gaya dalam, gaya bidang pada rangka batang, itu kita bisa klik frame cables atau tendons, lalu kita pilih axial force. Nah, show values on diagram untuk bagian sini. Oke, lalu di sini sekalian ya. Axial force ini adalah bidang M. Oke, kita bisa lihat bahwa bidang N pada gambar rangka batang di sini menunjukkan bidang Y pada poin ke 12 ya. Pada rangka ke 12 itu menunjukkan minus 59,88, sedangkan pada poin 2 ke 3 itu menunjukkan minus 27. Begitu pula pada bidang rangka batang yang di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini, lalu di bagian sini ya. Itu sama. Lalu untuk gambar yang warna biru, ini adalah gaya tekan, menunjukkan gaya tekan. Sedangkan yang merah itu menunjukkan gaya tarik dari suatu rangka batang. Lalu kita melihat gaya N sudah, di bidang N sudah, kita melihat di oke, bidang gaya lintang ya. Gaya lintang itu pakai yang shear 22, lalu fill diagram. Kayak di sini, Rams Kabupaten dan shear 22, show values. Nah, di sini menunjukkan nih, gayanya berupa tegak lurus ya, tegak lurus. Seperti ini, sama ya, yang biru berarti gaya tekan, yang merah gaya lintang. Oke, lalu lanjut lagi ke gaya momen.
gaya momen atau oke, ya flow diagrams, oke. Oke, untuk gaya momen di sini gambarnya, sedikit melengkung ya, karena kenapa gaya momen itu melengkung, karena di sini itu ada pembebanan pembebanan momen. Karena itu, eee, gaya yang dihasilkan, gambar yang dihasilkan itu seperti melengkung, gitu ya. Nah, kemudian dalam suatu rangka batang, itu kan kita juga, untuk penghitungan, itu kan kita harus yang mengetahui, RAV, besar RAV dan besar RAH. Itu kita bisa lihat dari show, kemudian pilih join. Oh, oke. Nah, di sini ditentukan nih, diketahui bahwa untuk yang ke atas itu kan RAV, untuk yang ke samping RAH. Kalau arahnya menuju ke kiri, berarti di sini nilainya negatif. Sedangkan menuju arah ke kanan, berarti arahannya positif nilainya. Nah, ya mungkin, demikian penugasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.